Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seperti yang sudah warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proker salah satu program kerja dari KKN 43 ini adalah pelatihan bahasa Inggris dasar khususnya untuk warga desa Sukamanah dan umumnya untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris. Nah, next. Ya. Nah, kita langsung aja buat teman-teman, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Ada yang tahu? Why English is really important? No one? Really no one? Oke, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Teman-teman sadar tidak sadar bahwa kemajuan perkembangan teknologi kini makin maju, makin maju, makin maju. Banyak teknologi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Jadi bahasa Inggris itu penting banget. Dan belajar bahasa Inggris itu bukan berarti kita nggak cinta Indonesia. Belajar bahasa Inggris itu justru dengan kita belajar bahasa Inggris, kita bisa membantu Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia ke orang-orang luar. Terus banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sekarang yang mensyaratkan bahasa Inggris itu sebagai syarat utamanya. Oke. Jadi di sini kita akan ngasih pelatihan dasar sedikit aja tentang materi bahasa Inggris. Next, selanjutnya. Nah, kita bakal belajar tentang greetings and introductions. Ada yang tahu greetings and introductions? No one. Oke. Next, selanjutnya. Greetings itu artinya salam atau ungkapan yang digunakan untuk menyapa seseorang. Kalau di Indonesia, orang-orang nyapa biasanya bilang hai, assalamualaikum, apa kabar, mau kemana, atau manusia-manusia julid yang biasanya ngomong gendutan ya, kurusan ya, atau yang lain sebagainya. Next. Nah, greetings ini penggunaannya ada formal greetings, ada informal greetings. Formal greetings digunakan saat situasinya resmi, kayak rapat, perpisahan sekolah atau lain sebagainya, atau saat ngomong sama orang yang lebih tua, atau bisa juga sama orang-orang asing yang saat kita pertama kali ketemu dia. Kemudian yang kedua ada informal greetings. Kebalikan dari informal ada informal greetings. Informal greetings artinya digunakan saat di situasi tidak resmi. Contohnya ngomong sama teman, sebaya, pokoknya keluarga, pacar, dan lain sebagainya. Next. Kayak itu. Nah, berikut ini adalah contoh ungkapan-ungkapan yang sering digunakan saat menyapa. There are a lot of expression that you can use, but mostly people use this. Ada untuk formal greetings, ada hello, good morning, good afternoon, good evening. Nah, saat kita bilang menyapa nih, ada yang perlu diperhatikan saat menggunakan good morning, good afternoon, dan good evening. Good morning digunakan pada saat jam 12 malam ya, time 00.00 sampai 11.59 pagi. Good afternoon dipakai pada saat jam 12 siang sampai matahari terbenam. Ingat ya teman-teman, matahari terbenam bukan sampai jam 6. Karena perbedaan waktu di setiap wilayah itu beda-beda. Ada yang jam 6 itu sudah terbenam, ada yang masih terang benderang. Nah, good evening digunakan pada saat sudah terbenam sampai jam 23.59 malam. Nah, ada juga nih good night. Good night itu bukan greetings, tapi partings. Ucapan perpisahan. Good evening sama good night artinya selamat malam. Good evening digunakan, ada jamnya ya, dari terbenam sampai 23.59 malam, tapi good night itu sebagai perpisahan. Atau artinya selamat tidur. Saat mau tidur kita bilangnya good night, bukan good evening. Kemudian ada juga nice to meet you. Ada juga how do you do and how are you. How do you do sama how are you punya arti yang sama. Apa kabar? Bedanya, how do you do digunakan saat kita ketemu sama orang pertama kali. Dan jawabannya
juga harus how do you do. Yang ngebedainnya intonasinya. Saat teman-teman mau nanya apa kabarnya bisa how do you do, how do you do. Tapi ketika teman jawabnya how do you do, how do you do. Kalau how are you digunakan saat kita sudah lama tidak ketemu sama orang tersebut. Dan jawabannya bervariasi, bisa very well, I'm fine, good, not bad, and the others. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan keadaan teman-teman pada saat itu. Kemudian ada informal greetings. Informal greetings, contohnya ada, hi yo, what's up, how's life, long time to see, good to see you, where are you going, where are you off to. Jawabannya juga bisa bermacam-macam ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat di sini. Oke. Kemudian, next. Nah, ini beberapa contoh. Ada contoh percakapan yang bisa digunakan, teman-teman. Ada yang bisa untuk jadi Joko sama Mr. Jono. Anyone, please? Oke, Kak Aulia. Kak Aulia bisa nggak jadi Kak Joko? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Tolong dibaca ya, Kak. Baca aja deh Terus semuanya Joko Jono-nya sama apa? Mr. Jono. Nggak, langsung aja baca aja sama kakak. Semuanya. Iya, iya. Oh iya, siap, siap. Hello, Mr. Jono. It has been a long time not to see you. How are you? Answer, Mr. Jono. Oh, hi, Joko. I am very well. How are you doing? Uh, I'm fine. It's really nice to see you again, sir. Okay. You really have good pronunciation. Keren, keren. Oke, artinya ini Joko. Halo, Halo, Pak Jono. Udah lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Terus Mr. Jono bilang, oh hai Joko, sehat. Gimana kabar kamu? Terus Joko bilang, sehat juga. Senang banget bisa ketemu sama Bapak lagi. Next. Oke. Yang kedua, informal. Contoh informal. Boleh, bisa ada yang mau jadi tolong bacain ini. Kak Hilda, bisa nggak Kak Hilda untuk baca ini? Oh iya Kak, bisa. Hmm. Bisa Silakan Kak. Kak. Ya. Ya, sok. Jen. Hi Helen. How's life? Helen, just fine. Where are you off to? Jen, to the library. I've got a history exam next week and need to start studying. Helen, oh no. Well, I'll see you later then. Good luck. Jen, thanks. See you later. Hmm. Oke, putus-putus ya Kak, tapi tadi you have a good pronunciation. Oke, di sini ada situasi informal. Jadi ini sama temennya saling menyapa. Hi Helen, how's life? Just fine. Where are you off to? To the library. I've got a I've got a history exam next week. I need to start studying. Helen, oh no, wow. I'll see you later then. Good luck. Jane, thanks. See you later. Okay, now move ke materi selanjutnya, Kak Intan. Oke, materi selanjutnya ini ada thanking and apologizing. So, apa sih thanking sama apologizing? Thanking ini artinya berterima kasih atau ungkapan digunakan untuk menyatakan terima kasih kepada seseorang karena telah membantu kita. Kak Intan, next. Next lagi.
Dan ini contoh beberapa ungkapan yang teman-teman bisa gunakan saat bilang terima kasih ke seseorang. Bisa bilang, thank you so much, thank you very much, thanks, thanks a lot, thanks in advance, thank you for your help, or thank you for helping me. Dan responnya juga macam-macam. Saat ada orang yang bilang thank you, teman-teman bisa ngerespon, you're welcome, with my pleasure, don't mention it, never mind, not at all, anytime, no problem, dan lain-lain sebagainya. Next. Oke. Dan ini contoh percakapannya. Oke, ada yang bisa bacain percakapannya? Boleh. Kalau boleh izin. Boleh. Ini dua-duanya aja, langsung. Halo? Iya, dua-duanya aja. Kak Rifki. Ya, boleh. Ron, excuse me, would you mind if I sit here? Harry, yes, sure. Ron, thank you. Harry, don't mention it. Okay, thank you. Good. Really good. Okay. Metode cerap. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ada apologizing. Apologizing ini artinya meminta maaf kepada seseorang. Say sorry to someone else. Next. Nah, berikut contoh ungkapan-ungkapan apologizing yang teman-teman bisa gunakan. Bisa, I'm sorry for being rude, or I'm sorry for hurting your heart, or I'm sorry for making you cry, dan lain sebagainya. Kemudian ada forgive me. Bisa diasimilasikan jadi forgive me. Terus ada juga pardon me. Terus I'm sorry, it's my fault. And then I do apologize to make you sad, and the others. Kemudian responnya bisa macam-macam. Ada it's okay, it doesn't matter, don't worry, it's okay, never mind, that's alright, people always make a mistake, and others. Next. Oke, ini adalah contoh salah satunya, situasinya. Anyone yang bisa? Kak Ainun bisa bacain? Kak Ainun? Ya, Ainun atau Ainul ya? Ainul. Yang mana nih bacanya? Yang example ya? Kira-kira Iya. perlu diperhatikan dalam hal ini. Oke. Metode Ya ini kan? metode mengajar, teknik Kalau salah sorry ya. yang merupakan bagian dari pedagogi knowledge. Gigi, 100 buat Mahfudah. where are you? Anda berhak juga untuk mendapatkan buku saya. Rina, Bu. Oh, Rina, maaf. Yang bersuara tadi. At home, why? Karina. I'm so sorry for Selamat being ya, rude Karina. yesterday. Terima kasih Please untuk forgive me if I have hurt you. Kita lanjut ya, It's Bu. okay, it's not Ya, your silakan, fault. Ibu. I do apologize to you Makasih. too Baik. if any my words hurt you. Rekan-rekan Don't worry, mahasiswa, it's okay. guru, dan juga rekan-rekan Oke, makasih Kak Ainun, keren. Well, jadi ada beberapa yang mispronounce, jadi gini. Kalau dalam bahasa Indonesia gigi itu dibacanya gigi, tapi kalau dalam bahasa Inggris dibacanya Gigi. Gigi, Zain ya. Zain, Gigi, where are you? Gigi, at home. Why? I'm sorry for being rude yesterday. Please forgive me if I have hurt you. It's okay, it's not your fault. I do apologize if any of my words hurt you. Don't worry, it's okay.
Gigi, mau kemana? Kamu di mana? Di rumah. Kenapa? Aku mau minta maaf. Udah kasar sama kamu. Tolong maafin aku kalau aku sudah menyakiti hatimu. Terus kata Gigi bilang, ya nggak apa-apa. Itu juga bukan salah kamu. Aku juga minta maaf kalau ada kata-kata aku yang menyakitimu. Terus kata Zain, jangan khawatir. Nggak apa-apa. So, next. Oh, mungkin itu aja tadi sedikit penjelasan tentang greetings, introductions, thanking, and apologizing. Is there any questions, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Untuk teman-teman yang pengen lihat materinya lebih lanjut, teman-teman bisa dicek di akun YouTube-nya KKN Tematik 43. Di situ ada video pembelajaran tentang bahasa Inggris, tentang materi yang kita jelasin tadi. So, teman-teman, is there any questions so far? No one? Boleh Kak, mau nanya boleh? Ya, Kak. Ya, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Rifki. Izin bertanya gitu. Gimana sih cara kita untuk membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Inggris gitu di kehidupan sehari-hari gitu? Terutama sih untuk ningkatin confidence-nya ya. Kayak gimana gitu tips-tipsnya Kak? ya. Mau tahu gitu. Makasih. Oke, gimana caranya untuk membiasakan diri saat kita di bahasa Inggris? Oke. Jadi gini, kalau kita pengen belajar bahasa Inggris, belajar aja. Apa ya? Gini, kita tahu bahasa Inggris itu sulit, tapi kita harus enjoy it gitu. Membiasakan diri itu sebenarnya gampang, teman-teman. Mulailah teman-teman dengan hal kecil. Teman-teman bisa tuh mulai dengan mengubah pengaturan bahasa di teman-teman jadi bahasa Inggris gitu. Dengan itu teman-teman jadi terbiasa nih ada istilah-istilah bahasa Inggris. Atau teman-teman gini, tanamkan dalam diri bahwa oke, gue harus bisa bahasa Inggris. Itu teman-teman bisa mulai tuh tiap pagi teman-teman saat keluar rumah atau bangun tidur, teman-teman ngelihat benda apapun yang teman-teman lihat, misalkan teman-teman keluar rumah, teman-teman lihat ada pohon, ternyata teman-teman nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, teman-teman cobalah cari, oh itu pohon. Terus teman-teman bisa dan teman-teman kalau misalkan kurang percaya diri ya sama bahasa Inggris, karena emang di kita bahasa Inggris itu masih kayak yang masih ada stereotip teman-teman kalau misalkan ada yang ngomong bahasa Inggris tuh kok so Inggris gitu. Teman-teman jangan dianggap biasa aja gitu sama itu tuh. Mereka yang bilang-bilang so Inggris ini, teman-teman mungkin pemikirannya belum terbuka gitu betapa pentingnya bahasa Inggris. Dan ketika belajar bahasa Inggris, teman-teman jangan takut salah. Ngomong aja langsung, nggak apa-apa. Teman-teman pernah lihat kan bule ngomong bahasa Inggris kayak bule ngomong bahasa Indonesia kayak gimana? Mereka ada mispronunciation ya kan? Ya mereka salah tapi kayak gitu. Jadi ngomong bahasa Inggris ngomong aja gitu. Toh apa ketika teman-teman belajar bahasa Inggris, ketika ngomong bahasa Inggris ada nggak teman-teman yang langsung blak-blakan marahin teman-teman karena grammarnya salah? Nggak ada kan? So just belajar, ngomong aja gitu, belajar aja gitu. Itu aja sih Kak. Gimana Kak Rifki? Ya udah. Makasih Kak jawabannya. Ya. Ada yang lain teman-teman? Is there any question? Mau nanya Kak? Iya Kak. Ya Kak. Oke, perkenalkan nama saya Sarif ya. Iya Kak Sarif. Kedengeran nggak suaranya? Iya kedengar Kak. Mau nanya doang sih paling yang urutannya itu, soalnya saya bingung ya belajar bahasa Inggris tuh. Mulai dari grammar dulu, vocab, kalau emang awal dari vocab dulu kan, dari kosakata gitu. Cuman seterusnya itu bingung, habis dari vocab kemana lagi gitu. Apa ke tenses atau ke yang lainnya gitu. Soalnya bingung juga sih nanti ini urutannya. Kurang tahu urutannya aja sih kalau saya. Gimana ya bagusnya? Kalau saya pribadi ya Kak,
saat saya belajar itu saya perbanyak vocabulary-nya. Karena kalau kita udah banyak vocabulary, gampang nih ketika kita ketemu sama entah itu bacaan teks atau ngedenger orang yang ngomong bahasa Inggris, ada kata yang nyempil di kuping karena kita tahu artinya gitu. Perbanyak dulu aja kosakatanya. Tapi ketika perbanyak kosakata, kakak jangan per kata gitu. Per kalimat kalau bisa. Per kalimat. Jadi kita bisa sambil nggunain gitu. Jadi misalnya kata mau cari kata get. Get itu artinya secara harfiah katanya get. Dapatkan, mendapat, menjadi. Jangan apa ya memperbanyak kosakatanya per kata doang, ingat per kalimat. Jadi kita sambil jadi tahu gitu cara menggunakannya seperti apa. Get itu artinya get itu artinya mendapatkan. Buat dalam kalimat I get it, saya mengerti, I get it. Don't get in, jangan masuk. Tahu, don't get out, jangan keluar. Cobalah perbanyak perkosakatanya. Boleh per kata, tapi sambil dicari kata ini kalau ditambah ini artinya jadi apa. Kayak tadi get tambah in bisa berubah jadinya masuk, get tambah out artinya jadi keluar, terus get sampai off artinya juga keluar. Terus setelah itu kakak bisa cari arti, bukan belajarnya kalau saya tenses. Kalau saya tenses. Karena kita kan belajar bahasa Inggris itu belajar sentence, kalimat di Indonesia itu nggak ada aturan tensesnya gitu ya. Kalau di Indonesia kalau kita mau ngomong tinggal ngomong aja. Yang ngebedainnya itu keterangan waktunya gitu. Kalau di bahasa Inggris tuh struktur katanya beda kan. Kalau lampau dia berubah pakai verb 2. Terus yang ngomongin tentang sekarang pakai present tense. Kalau saya sih kayak gitu Kak, belajar tenses dulu. Habis itu baru deh belajar yang lain sebagainya. Pronunciation, oh ya jangan lupa pronunciation itu penting banget. Pronunciation itu penting banget. Karena gimana orang nanti bisa ngerti gitu apa yang kita omongin kalau pronunciation kita itu salah. Begitu ya Kak. Gimana Kak Sarif? Oh, oke. Itu untuk yang grammar berarti pas udah akhir aja kali ya? Pas udah semuanya selesai gitu? Enggak juga sih, bisa belajar langsung menelaah gitu. Menelaah semua. Kalau saya mah ya tipikalnya semua di saya telaah gitu. Mulai dari grammar, kosakata, dan lain sebagainya gitu Kak. Terus secara fungsional langsung digunain ketika kita komunikasi. Udah belajar grammarnya, oh ternyata kata ini digunakan pada saat ini. Kayak gitu Kak. Gimana Kak? Oke. Ya, semoga aja nanti membantu nilai TOEFL saya. Makasih. Ya Kak, makasih Kak. Anyone? Dicukupkan aja kali ya Kak. Oke. Mungkin hanya itu pelatihan yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Jangan menyerah, tetap belajar. Ketika teman-teman belajar bahasa Inggris, yang sabar ya teman-teman. Belajar bahasa Inggris itu butuh proses gitu. Boleh kita punya tekanan gitu, bisa bahasa Inggris 4 bulan, tapi ketika teman-teman 4 bulan udah bisa, jangan berhenti untuk belajar. Ingat, belajar bahasa itu lifelong learning proses seumur hidup gitu, harus terus belajar. Apalagi bahasa Inggris itu sebagai bahasa native gitu, bahasa native gitu, bukan bahasa mother tongue kita gitu. Kalau kita nggak belajar terus, nanti kita bisa lupa sama bahasa itu. Oke, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Teh.